Halo teman-teman semua, kembali lagi di Indo Movie Kreatif seputar film bioskop terbaru yang akan kami sajikan atau infokan untuk kalian semua. Ini adalah konferensi pers dari film Kodrat yang sudah tayang di bioskop pada tanggal 27 Oktober 2022. Dan ini adalah ulasan dari produser, sutradara maupun film pemeran Kodrat sebelum tayang di bioskop. Oke, bagaimana informasinya? Kalian bisa tonton video kami yang satu ini. Kodrat, yang terhormat kami undang Bapak Henry Gozali. Berikan tepuk tangan yang meriah dong. Yes. Dan juga tentunya bersama dengan Bapak Sunil G. Samtani. Yes, itu dia tadi eksekutif produser film Kodrat yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini tentunya. Dan Bapak Andi Budiman sendiri sedang on the way ya informasinya ya. Baik. Dan selanjutnya kami juga mengundang penulis skenario dari film Kodrat. Langsung saja Mas Gea Reksi. Tepuk tangan Gea Reksi. Dan co-sutradara Mas Imron Aikayu. Oke. Nah, sudah ada eksekutif produser bergabung bersama kita dan juga tentunya penulis skenario sekaligus co-sutradara. Selanjutnya kita undang ini dia sutradara film Kodrat, Mas Charles Gozali. Tepuk tangan dulu dong buat sutradara kita. Silahkan, selamat sore Mas. Yes. Dan tentunya juga hadir bersama kita para pemain film Kodrat. Kita undang sama-sama Maudi Efrosina, Randi Pangalila, Kang Cecep Arif Rahman, dan juga Marsha Timothy. Dan tentunya juga tidak lupa kita juga mengundang Agla Arta Lydia untuk juga bergabung. Kami persilahkan menempati tempat duduk yang sudah disediakan tentunya. Dan tentunya selain para eksekutif produser dan juga tentunya para cast, sutradara, kami juga ingin berkenalan ya dengan para teman-teman yang juga merupakan orang-orang hebat di balik film Kodrat. Untuk itu langsung saja kita undang Ibu Linda Gozali Arya. Mana Ibu? Sebelah mana? Di sebelah sana. Selamat sore Ibu. Dan selanjutnya kami juga mengundang tentunya penulis skenario juga dalam film Kodrat, Mas Azaf Antariksa. Mas Azaf sudah ada, boleh menempati tempat duduk. Baik. Dan selanjutnya para pemain juga yang tidak kalah hebatnya yang juga mendukung film Kodrat tentunya. Langsung saja Keanu Aska Briansyah dan Jason Bangun ya. Oke, sementara beberapa sudah hadir semuanya. Nah ini dia nih Alif yang tadi kita saksikan, luar biasa ya. Selamat sore semuanya. Nah semuanya sudah komplit ya, tapi kayaknya ada satu yang belum hadir di tengah-tengah kita yang pastinya paling proses pembuatan film ini dan akhirnya menggandeng Mas Reksi dan Mas Asaf nih sebagai penulis skenario. Itu gimana ceritanya? Kan pasti banyak sekali pilihannya, cuman akhirnya kecantol sama dua nama itu. Gimana tuh Mas, boleh diceritakan? Oke, terima kasih buat semua teman-teman media yang sudah hadir, sudah menonton. Kodrat itu datang dari kegelisahan kami di Magma Entertainment untuk ikut berkontribusi karena kami tidak biasa bikin film horor. Tetapi horor itu sekarang sudah menjadi pop culture di Indonesia. Satu tren menonton yang sangat digemari di Indonesia bahkan di dunia, sehingga pada saat kita mau ikut masuk, kita berusaha untuk kemudian mencoba mencari sesuatu yang beda. Tetapi kan beda saja nggak cukup ya, beda nggak selalu berarti lebih baik. Karena itu kami kemudian bekerja sama dengan penulis yang selalu setia bekerja sama bersama kami, Mas Asaf Antariksa, juga ada Gea Reksi, ada Mas Bagus Bramanti juga yang ikut development skripnya. Lalu kemudian kami berusaha menggandeng tim kerja yang juga baik, bahkan pemain-pemain yang berkelas, aktor-aktor watak yang mungkin tidak terlalu sering kelihatan di film horor. Tujuannya adalah ingin memberikan sesuatu yang baik
di industri yang sekarang sudah semakin baik. Semoga hasilnya bisa mendapat tempat di hati teman-teman media dan penonton secara umum semuanya. Terima kasih. Ya, nantinya mungkin belum tentu lagi. Kita lihat Mbak Marsha Timothy seperti itu ya. Tapi romantis banget kan? Luar biasa, itu terbang-terbang ya Mas ya. Wow, itu film horor yang romantis sekali tadi ya, adegan yang sangat romantis. Oke, boleh diceritain nih Mbak prosesnya, terus keseruannya itu seperti apa nih dari adegan-adegan yang mungkin, waduh, pas baca skrip aja kayaknya ini udah susah nih ya. Itu gimana akhirnya prosesnya dan serunya tuh kayak gimana sih? Prosesnya cukup panjang. Proses latihan kita cukup panjang. Proses diskusinya cukup panjang. Kalau ditanya bagaimana serunya, seru banget sih kalau buat saya terutama ya. Karena ya mungkin yang teman-teman udah nonton tadi, banyak adegan yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Sepanjang karir saya mungkin belum pernah saya lakukan gitu. Dan dapat kesempatan ini tentunya senang banget dan seru banget, dan ketemu teman-teman baru lagi di sini, apa ya rasanya, sulit saya lukiskan dengan kata-kata ya. Cuma tadi tadi saya sempat ngintip nonton gitu ya, nggak tahu apa karena teman-teman lagi pada nonton atau gimana, kok saya lebih deg-degan tadi nonton dia, kayak ikut deg-degan, ikut tambah tegang gitu nontonnya. Nggak tahu deh, benar apa nggak ya karena itu? Bener nggak nih? Menegangkan ya. Tepuk tangan untuk Mbak Marsha. Ada lagi mungkin Mbak yang mau ditambahkan? Udah, itu aja. Cukup. Pastinya mungkin pasti sudah pernah mendapat tawaran untuk main film horor. Akhirnya kenapa memilih Kodrat sebagai debutnya? Dan gimana perasaannya setelah menonton film Kodrat? Boleh Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih buat Magma Entertainment, buat Rapi Film yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bermain di film Kodrat. Memang beberapa ada tawaran untuk main film horor gitu. Cuman apa ya, buat saya pada saat itu mungkin waktunya nggak tepat dan mungkin karakternya nggak klik. Dan begitu saya dapat sinopsis waktu itu Kodrat ini, buat saya wah ini menarik banget gitu. Biasanya kalau misalnya film horor yang saya tonton, kebetulan saya suka penonton film horor, Ustadz itu datang selalu terlambat biasanya. Seperti film-film koboi atau film-film tentang polisi gitu. Polisi selalu datang terlambat karena kalau datangnya kecepatan terlalu nggak seru gitu. Karena terlalu penjahatnya langsung ditangkap gitu. Demikian pun juga ketika di film horor, Ustadz selalu datang terlambat karena kita jualan hantu-hantunya dulu gitu. Biar nanti di tengah-tengah Ustadznya menang atau enggak Ustadznya mati. Nah, di film Kodrat ini yang menarik buat saya adalah justru cerita ini dibawa oleh seorang ustadz. Dan yang buat saya tertarik di film ini adalah walaupun menceritakan tentang seorang ustadz, tapi Kodrat ini justru mempertanyakan apakah dia sudah pantas untuk menjadi seorang ustadz. Sementara banyak sekali di kehidupan sosial kita orang yang ilmu agamanya mungkin baru masih rendah atau mungkin baru lulus pesantren tapi sudah bangga sekali dengan saya ustadz. Sementara Kodrat yang dilabeli oleh masyarakat sekitar adalah seorang ustadz yang tangguh, ustadz ruqyah yang hebat. Dia bertanya kembali gitu, apakah ini sudah pantas disebut ustadz atau jangan-jangan ustadz ini adalah ujian dari Allah gitu. Makanya dia kembali lagi ke pesantrennya untuk menuntut ilmu lagi. Dan buat saya itu adalah satu premis yang sangat kuat, yang kayaknya ini tepat sekali kalau saya pertama kali main film horor. Ini adalah film horor pertama saya. Kita tepuk tangan dulu gitu. Bahwa di Kodrat ini sebenarnya ini adalah satu kerjasama di antara orang perfilman kita, keluarga besar orang film, dari penulis skenario, dari ide cerita sampai syuting sampai segalanya. Dan di sini ada sampai yang namanya special effect semua dalam negeri. Dan ini adalah suatu kerjasama dan juga yang lebih berharga itu adalah kita bekerja sama dengan Rapi Film. Padahal kita sama-sama kira-kira udah 50 tahun lebih di dunia film, bolak-balik. Kita di PPF dulu sama Pak Gok, sama Pak Santani itu sering kumpul, tapi belum seperti kerjasama yang sekarang saya lihat di Kodrat. Jadi saya harap Kodrat ini kalau mau dibilang bedanya di mana, silahkan lihat filmnya. Tapi yang buat saya ini adalah suatu titik baru yang membuat kita
keluarga besar perfilman yang selanjutnya mesti lebih beragam, bersatu, dan kita berbuat film yang bisa seperti film-film Korea, ya. Jadi yang produksinya bisa lebih keren dan bisa jalan ke luar negeri. Terima kasih.